Selamat malam teman-teman semua ya. Jadi hari ini saya akan coba sharing. Kemarin teman-teman dari Niaga Hoster ngajakin buat ikutan di event ini dan ikut sharing. Di kesempatan hari ini saya akan coba sharing tentang cerita scale up. Ini pelajaran dari cerita scale up. Saya sepanjang mungkin 9 tahun terakhir ini ngalamin, hilang nggak ya screen-nya? Iya mas, hilang mas. Oke, Hilang bentar, mas, hilang. sorry saya pakai tablet soalnya. Ada auto off-nya, bentar. Oke, udah kelihatan lagi ya? Iya, Sip. aman. Oke, ya. Ya, saya ngalamin beberapa proses scale up selama 9 tahun terakhir, dan hopefully di kesempatan malam ini saya bisa share ke teman-teman semua lesson learned-nya apa sih pelajaran yang saya sendiri bisa ambil dari proses-proses tadi, dan untuk bisa saya share ke teman-teman semua. Sebenarnya proses scale up ini bukan saya yang melakukan. Pada waktu itu mungkin kebetulan saya aja leadernya, tapi ini benar-benar sebuah kerja bareng, kerja tim. Saya juga jadi leadernya nggak sendirian, ada partner saya juga. Jadi ini bukan dari saya. Jadi saya lebih ke cerita aja apa yang kita alami pada waktu itu, dan kira-kira ada pelajaran apa yang bisa kita ambil, terutama buat teman-teman semua yang lagi proses untuk ngelakuin scale up. Ini beberapa bisnis yang waktu itu kita kerjain. Ini ada Cover Super. Ini kita proses scale up-nya kurang lebih 2 tahun. Ini pertama kali dulu kita scale up, mulai dari skala garasi. Kita mulai dari benar-benar dari garasi di sebelah rumahnya partner saya, Mas Satya namanya. Kita butuh waktu 2 tahun pada waktu itu untuk bisa scale sampai ke skala pabrik. Ini kurang lebih gambarannya. Itu kita ngelakuin dari tahun 2012 akhir sampai tahun 2014. Kita bisa sampai ke skala yang lebih besar, keluar dari zona UMKM lah bahasanya. Ini another bisnis yang waktu itu kita lakuin untuk scale up. Ini dulu bisnisnya adalah bisnis penerbitan, jadi kita bikin penerbitan buku untuk kuliah ke luar negeri. Ini juga proses scale up-nya buat yang ini lebih cepat ya. Jadi karena mungkin udah lebih banyak yang kita pelajarin pada waktu itu, ini kurang lebih kita butuh sekitar 1 tahun lah kurang lebih proses scale-nya dari mulai dari awal sampai keluar dari zona UMKM gitu. Waktu itu termasuk yang paling awal kita untuk fokus ke tentang pendidikan ke luar negeri gitu, dari yang awalnya masih jarang banget sampai benar-benar bisa jadi kayak lumayan mainstream lah pada saat itu, kayak orang kayaknya kalau kuliah harus ke luar negeri nyobain gitu. Terus ini another produk lagi, ini rumah warna online dulu juga kita garap buat scale up-nya untuk yang online. Waktu ini kita butuh waktu mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan ya kalau nggak salah ingat. Nah, tapi hari ini saya akan coba bahasnya lebih spesifik tentang proses scale up yang waktu itu kita lakukan di ID Photobook. Periodenya sekitar bulan Januari sampai Desember 2017. Kenapa spesifik di tahun itu ya? Karena proses scale up-nya yang banyak terjadi ada di waktu itu, dari bulan Januari sampai Desember 2017. Yang terjadi pada waktu itu, yang terjadi adalah ini benar-benar satu produk yang baru, satu bisnis yang baru yang pada waktu itu saya diminta sama partner saya untuk garap. Ketika saya masuk pada waktu itu, timnya kita masih tiga orang gitu. Dan dalam proses kita ngelakuin scale up, banyak hal terjadi, banyak hal dilakukan, dan kebetulan pada waktu itu berjalan dengan sangat lancar. Waktu itu kita berhasil scale dari 3 orang sampai setahun itu kita udah lebih dari 200 orang timnya gitu. Pertama kali kita masuk itu juga dari sisi revenue tuh mungkin masih sekitar 200 ribuan gitu sehari, sampai akhirnya bisa scale ke skala yang jauh lebih besar. Ini dari 3 orang jadi timnya jauh-jauh lebih banyak. Ini foto kita waktu bareng-bareng, lagi acara makan bareng deh ini kayaknya. Ini udah 200 orang lebih tuh pada waktu itu. Terus
pada waktu itu juga kita dari yang sebelumnya kita masih semuanya serba manual, kita masih belum punya mesin sendiri, itu sampai di titik kita berhasil bisa punya mesin sendiri. Ini mesin, kalau teman-teman yang familiar sama dunia percetakan nih, mesin mesin Indigo ya. Indigo tuh adalah salah satu HP Indigo itu adalah salah satu mesin yang paling bagus dan yang paling reliable lah untuk, cetak secara kualitas warna dan lain-lain. Ini ya jadi, aduh sorry, hilang lagi ya? Sebentar Iya, sebentar. nggak apa-apa, Mas. Mau Kalau dibantu konsumsi deh. Hah? itu suka hilang. Sorry. Gitu, sampai ke titik kita alhamdulillah waktu itu bisa sampai akhirnya kita bisa acquire satu mesin sendiri, terus, setahun setelah 2017 juga kita sempat nambah satu mesin lagi juga, gitu. Terus, ini yang terjadi juga pada waktu itu, salah satu yang saya suka dari Adi Photobook ya, itu adalah kita berhasil ngejaga, bukan cuma orderannya aja yang berhasil naik, tapi juga secara operasional terjaga dengan bagus gitu. Jadi tingkat kepuasan konsumennya, sangat tinggi. Jadi kita bisa dapat 4,9 nih dari 5 kalau di Facebook ya, berdasarkan opini dari, user-nya gitu, 4,9 dari 5. Artinya tingkat kepuasannya bisa dibilang sangat tinggi. Pada waktu itu juga jadi ketika kita start, yang lucu adalah ketika kita start kita bukan yang pertama, untuk masuk ke produk album foto pada waktu itu. Nanti saya cerita mungkin sedikit, hal-hal yang kita lakukan. Eee, Pada waktu itu kita bukan yang pertama, udah ada beberapa pemain lain sebelum sebelum kita masuk, dan bahkan ada yang pemain internasional, ada juga, startup yang mereka dapat funding jutaan dolar pada waktu itu, gitu. Tapi somehow, mmm satu dan lain hal, kita pada waktu itu berhasil, melakukan dominasi pasar yang cukup signifikan. Oke. Nah, ini ada satu video, eee, Mas Ebe boleh tolong dibantu ini nggak Mas ya, diputar? Boleh. Mungkin sorry, sebelum diputar saya mungkin coba jelasin sedikit. Jadi, di video nanti teman-teman bisa ngelihat, satu, pertama bahwa, eee untuk kita ngelakuin scale up, itu nggak harus segala halnya, serba tersedia, nggak harus semuanya udah serba 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 cukup, serba fancy, kantor bagus, atau dan lain-lain, fasilitas banyak dan lain-lain. Bahwa justru sebenarnya ketika kita mulai dari titik manapun, ya disitulah kita bisa memutuskan buat scale up dan proses itu sangat mungkin untuk dilakukan. Justru ketika misalnya kita mulai dari titik, yang kita serba serba nggak ada fasilitas dan lain-lain, justru, eee, perjalanannya bisa lebih, menyenangkan, bisa lebih berkesan, dan bisa benar-benar, eee, meningkatkan ownership ya, rasa memiliki dari semua orang yang terlibat, gitu. Nah, salah satu yang biasa, saya lakukan ketika ketika scale up itu kita nyebutnya, perang. Perang itu sebenarnya lebih kayak sprint sih. Kita menetapkan satu goal tertentu, bisa goal-nya dalam 1 bulan, bisa dalam 1 kuartal atau 3 bulan, dan itu kita berusaha buat achieve sesuatu yang belum pernah kita achieve sebelumnya. Jadi bisa misalnya dari 10 juta sebulan jadi 500 juta sebulan gitu, atau dari 500 juta sebulan jadi 2M sebulan, kayak modelnya lompatan-lompatan kayak begitu. Nah, kenapa kita ngelakuin perang ini, karena ketika kita ngelakuin perang, ngelakuin sprint, itu banyak hal akan berakumulasi. Jadi orang, kita ngelakuin perbaikan lebih cepat, terus juga secara vibes, kita kerjanya memang mau nggak mau ketika kita mau achieve sesuatu yang belum pernah kita achieve sebelumnya, kita harus bekerja lebih keras kan. Dan ketika, modenya kita buat seperti game, itu semua ngelakuinnya fun. Dan satu lagi ketika, kita main sesuatu gitu, kita take it as a game, kalau saya bahasanya main perang-perangan gitu, eee,
begitu kita udah jalan setengah jalan atau 3/4 jalan, itu terasa banget bahwa semua orang nggak akan ada yang mau ini lepas gitu goal-nya. Semua pengen ini tercapai dan ini, salah satu, dokumentasi ya yang sempat kita kita capture pada waktu itu saat kita ngelakuin proses scale up gitu. Boleh Mas Ebe, diputar videonya Mas. Ya. Jujur Oke, thank you. Makasih Mas Ebe. Saya balik ke slide lagi ya. Gitu, itu kalau teman-teman bisa lihat, sekilas ya gitu, kantor kita ya kantornya jelek banget, itu bangunannya semi permanen, kalau misalnya yang di atas jalan tuh debunya pada jatuh ke bawah, tapi sebenarnya, eee, tadi ya kita nggak perlu menjadikan segala hal yang belum lengkap itu sebagai excuse untuk kita, ngelakuin scale up gitu, untuk kita numbuhin bisnis kita. Oke. Nah, sebelum saya lanjutin, saya mau nyampein juga ini disclaimer-nya bahwa, ketika, gini, proses proses ngelakuin scale up, itu dari tahun ke tahun pasti yang dilakuin beda, gitu. Yang saya lakuin juga dari satu, bisnis ke bisnis yang lain, yang dilakuin tekniknya beda-beda, gitu. Karena juga produknya beda-beda, market-nya beda-beda, dan nature-nya beda-beda. Dan bisa jadi dari apa yang saya lakuin di tahun 2017, teman-teman misalnya ngelakuin lagi sekarang belum tentu works gitu. Secara teknis, tapi prinsip-prinsipnya secara prinsip-prinsipnya, eee, itu selalu sama gitu. Prinsipnya selalu sama. Jadi yang akan kita bahas, yang akan saya bahas di sini lebih ke prinsip-prinsipnya, yang mana itu kalau buat saya sih itu adalah pelajarannya ya, pelajaran yang saya bisa ambil ketika proses ngelakuin scale up. Dan sebenarnya ketika saya, share begini ini juga juga jadi pengingat juga sih buat diri saya sendiri ya, karena memang, ada proses dan ada spirit yang itu langka dan berbeda banget ketika kita pada waktu itu masih, memulai sesuatu dari nol. Ini data dari BPS tahun 2017, ada 59,69 juta UMKM di Indonesia, yang mana sayangnya 99% usaha di Indonesia tuh hanya stagnan di level UMKM. Artinya bertahun-tahun belum berhasil naik kelas. Nah, ini pasti pertanyaan kita nih, kenapa ada yang berhasil dan kenapa ada yang nggak berhasil? Bedanya apa? Apa perbedaan yang menjadikan hasilnya berbeda? Eee, Kalau buat saya jangankan ngomongin bisnis yang satu sama bisnis yang lain, bahkan misalnya saya orang yang sama gitu, saya ngalamin sesuatu, saya orang yang sama nih, saya pernah berhasil, pernah juga nggak berhasil. Misalnya ketika proses scale up Cover Super pada waktu itu saya butuh waktu, kami ya, sorry, saya dan tim pada waktu itu kita butuh waktu, 2 tahun. Artinya selama 24 bulan, ada bulan-bulan di mana kita nggak berhasil terus gitu, desperately trying, tapi tidak berhasil. Itu
eee, bisa terjadi. Terus misal tahun 2021 kemarin nih, baru tahun kemarin, saya sempet 2 kali setup bisnis baru dan itu nggak berhasil scale up, nggak berhasil keluar dari zona UMKM. Tapi di sisi lain ini tahun 2022 kita baru jalan 2 bulan, saya udah ada kebetulan ada satu bisnis yang itu berhasil buat scale, keluar dari zona UMKM. Nah, balik lagi ke pertanyaan ini, kenapa ada yang berhasil dan kenapa yang enggak, gitu. Apa perbedaannya? Apa perbedaan yang menjadikan hasilnya berbeda? Ini yang pertama perlu kita sadarin bareng-bareng bahwa hasil adalah kombinasi dari faktor tampak dan faktor tidak tampak, gitu. Faktor teknis dan faktor non teknis. Kita nggak bisa bilang sesuatu itu terjadi karena faktor teknis aja, dan kita juga nggak bisa bilang bahwa sesuatu itu karena faktor non teknis aja gitu. Pure magical, nggak tahu ajaib banget tiba-tiba kita bisa, nggak gitu juga. Jadi hasil apapun yang kita punya sekarang, misalnya berapa omset kita bulan lalu atau berapa profit kita bulan lalu, atau bagaimana keadaan kesehatan kita sekarang, atau bagaimana kondisi tim kita sekarang, hasil apapun atau kondisi percintaan kita sekarang kayak gimana, hasil apapun itu pasti adalah kombinasi dari faktor yang kelihatan dan faktor yang nggak kelihatan. Contohnya apa sih ya? Contohnya misalnya kayak Indonesia lah, kalau misalnya main bola di kandang, kita lebih sering menang dibanding kita main di kandang orang. Gitu. Itu jelas tuh kombinasi faktor teknis sama non teknis. Orangnya sama, skillnya dia juga sama segitu-segitu aja. Tapi ada faktor non teknis mungkin karena sebelum main mereka nyanyi lagu Indonesia Rayanya sampai berlinang air mata karena mereka ngedengerin suara penonton 120.000 orang misalnya di GBK, itu menghasilkan vibrasi yang berbeda. Dan kita nggak bisa pungkirin bahwa ada hal-hal non teknis, ada yang namanya vibes, ada yang namanya eh, akumulasi emosi dari orang-orang yang ada di sebuah tempat, yang itu mendekatkan kita sama hasil yang kita pengen, menjadikan kita lebih banyak mendapatkan keberuntungan, lebih banyak kita mendapatkan inspirasi atau ide-ide baru buat kita coba. Jadi yang pertama kita harus sadar dulu bahwa bukan semuanya soal teknis dan juga sisi lain juga bukan semuanya soal non teknis gitu. Kayak belum tentu juga misalnya semua satu tim ibadahnya rajin semua atau semuanya orangnya ceria semua otomatis hasil yang mengikuti enggak juga. Ada hal-hal teknis yang itu memang wajib kita pecahkan clue-nya untuk bisa dapetin formula buat scale up di bisnis kita. Oke, mungkin saya coba share ke teman-teman. Jadi gini, ini bukannya apa ya? Bukan saya share pelajaran ke teman-teman, tapi ini adalah pelajaran yang saya dapat buat diri saya sendiri. Gitu. Dan ini saya share apa yang saya simpulkan buat diri saya sendiri ke teman-teman semua. Ini learning yang pertama sih, kalau saya perhatikan dari satu kasus scale up ke kasus scale up yang lain, bahwa secara teknis semua itu adalah tentang mencari Pareto. Satu hal yang membedakan orang yang dia kerjanya efektif untuk memberikan hasil sama orang yang kerjanya nggak efektif untuk memberikan hasil adalah sebagian besar orang yang kerjanya efektif itu mereka menyadari bahwa di dunia ini ada yang namanya hukum Pareto. Ini sebuah fenomena data statistik yang mana misal gini, untuk dapetin sebuah hasil itu faktornya bisa jadi banyak. Gitu. Misal untuk bisa sebuah negara swasembada pangan gitu misalnya, itu faktornya banyak. Gitu. Tapi ketika datanya diperhatikan gitu, sebenarnya ada misal dari 100 faktor, ada 1, 2, 3 faktor yang itu sebenarnya paling ngaruh ke hasil. Dan itu selalu ada. Misalnya teman-teman yang di dunia teknologi gitu, misalnya ketika kita bicara soal bug atau soal komplain dari user gitu, biasanya misal let's say dari 100 hal yang dikomplain sama user, itu biasanya 80% itu ngomongin hal yang itu aja. Artinya ketika misalnya kita beresin 1, 2, 3, 4 hal yang itu dikomplain sama 80% orang, itu 80% komplain berkurang. Gitu. Dari yang tadinya mungkin kita dapat 100 komplain sehari, bisa jadi tinggal 20 komplain sehari. Gitu. Jadi hukum Pareto ini benar-benar nyata dan itu ada di segala hal. Gitu.
eee, misalnya lagi, misalnya misalnya kita naksir sama orang gitu, kita naksir sama misal kita cowok terus naksir sama cewek gitu. Itu, eee, mungkin ada banyak hal yang dia suka, ada banyak hal yang dia nggak suka. Ada hal-hal yang bisa bikin dia naksir sama kita tuh ada banyak mungkin faktornya. Tapi kalau misalnya kita melakukan riset dengan baik, kita bisa tahu bahwa dari mungkin 10, 20 hal yang bisa bikin dia suka sama kita, sebenarnya ada satu, 2, 3 hal yang itu sebenarnya paling penting buat dia, yang kalau 3 hal ini kita beresin, itu 80% dia suka sama kita, gitu. Dan biasanya yang terjadi adalah, eee, ini, yang terjadi kalau kita nggak sadar hukum Pareto, yang kita rasain biasanya adalah kita ngerasa yang dilakuin banyak, kita udah capek banget ngelakuin sesuatu, tapi hasilnya sedikit. Nah, itu kebalikannya tuh, artinya kita berarti masih ngerjain, 80 hal yang cuman kontribusi ke 20% dari hasil, gitu. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah, dari proses-proses di bisnis kita, dari cara kita ngelakuin marketing, dari eee, potensial customer sekian banyak gitu. Kita cari sebenarnya, eee, 10% aktivitas yang menghasilkan 90% hasil, yang berkontribusi kepada 90% hasil, dan ini selalu ada, nggak pernah saya ngalamin yang namanya, kita ngelakuin scale up, terus kita nggak terus semuanya faktornya seimbang, itu nggak pernah ada gitu. Dan sedihnya adalah kadang-kadang ada faktor-faktor yang itu butuh butuh usaha banyak, butuh budget besar, tapi sebenarnya itu nggak ngaruh-ngaruh amat gitu. Nah itu, yang kita perlu sadarin sedari awal, jangan sampai kita, ngegas sesuatu yang sebenarnya polanya belum ketemu gitu. Ketika Paretonya udah ketemu, itu kita mau gas pasti angkanya bakalan pada naik gitu. Jadi pelajaran pertama adalah ketika kita mau ngelakuin scale up, cari sampai ketemu Paretonya, gitu. Kalau Paretonya belum ketemu, akan selalu berat buat scale. Tadi ya yang saya bilang ya, ketika kita udah ketemu Paretonya, yang terjadi adalah low effort, high impact. Yang kita lakuin lebih sedikit, butuh budget lebih sedikit, butuh orang lebih sedikit, tapi hasilnya gede. Dan sebaliknya, kalau kita ngelakuin sesuatu yang itu bukan Paretonya, itu bukan hal yang paling ngaruh, gitu, eee, bisa jadi kita ngeluarin tenaga yang banyak, waktu kerja yang banyak, jumlah orang yang banyak, budget yang banyak, tapi hasilnya sedikit. Jadi prinsip pertama, pelajaran pertama ketika kita mau ngelakuin scale up adalah selalu nomor satu, cari sampai ketemu Paretonya. Pareto tuh gimana ya? Pertama bisa Pareto secara produk. Mungkin kita punya 5 produk, kita punya 10 produk. Tapi kalau kita coba ngebaca data, kita jujur sama data yang kita punya, kan gini, kadang-kadang kita punya, tebakan sendiri gitu, kita punya pemikiran sendiri, kita punya hipotesis sendiri yang kita believe banget gitu. Tapi, belum tentu apa yang kita believe itu sama kayak yang dimau sama, customer gitu. Jadi pertama pasti ada misal kita punya 10 produk, pasti ada satu 2 produk yang itu dia, eee, lebih laku dan lebih diminatin sama customer. Terus kalau mau scale up gimana? Ya udah fokus dulu di 2 produk tadi. Daripada waktu kita habis misalnya buat foto produk, buat bikin video produk, untuk najemin lagi penawarannya, najemin lagi harganya, najemin lagi fiturnya untuk 10 produk yang berbeda. Misal kita punya waktu 10 jam kebagi masing-masing 1 jam, mendingan 10 jam kita fokusin ke satu produk yang dia memang terbukti dari data dia paling ngaruh, dia paling nyaut, dan dia paling diminatin sama customer. Kalau misalnya di case-nya ID Photobook pada waktu itu, karena, eee, kita customer utamanya adalah ibu-ibu gitu, dan ternyata dari mungkin sekitar 10 sampai belasan produk varian, ternyata yang mereka paling suka adalah kalau bisa beli paket gitu. Jadi, ada produk yang bisa beli satuan, ada beli paket, dan ketika beli paket dia ngerasa menang banyak tuh, dia ngerasa menang banyak, fotonya bisa muat banyak. Nah, itu yang mereka paling suka tuh. Dan pada waktu itu adalah paket yang range-nya antara 200 sampai 300.000. Pada waktu itu ya, sekarang pasti udah beda lagi situasinya. Tapi pada waktu itu data yang kita dapetin itu, ya udah kalau gitu kita fokus selama, 1 quarter kita ngegasnya satu produk itu aja gitu. Yang lain ya dipasang-dipasang tapi nggak kita highlight.
ukurannya beda, budget iklannya beda, waktu kita yang kita pakai buat crafting kontennya juga beda gitu. Bener-bener ya udah kerjain Paretonya aja, yang lain cuekin dulu gitu. Kenapa? Karena saat kita ngelakuin scale up, waktu kita terbatas, uang kita terbatas, jumlah tim kita terbatas. Gitu. Kalau misalnya ini yang udah terbatas masih kebagi-bagi lagi, ya bisa bayangin sendiri hasilnya kita bisa ngarepin apa gitu. Tapi ketika resource yang terbatas ini bisa kita taruh di tempat yang paling efek, yang paling ngaruh, hasilnya bisa signifikan bedanya gitu. Terus apalagi yang kita cari Paretonya? Kita bisa cari juga Pareto di target market. Misal ketika misalnya case-nya di Photobook pada waktu itu orang yang bisa cetak foto tuh ya bisa banyak customer-nya. Kita bisa pada waktu itu bahkan kita mikir awalnya kayaknya sih yang bakal paling nyaut segmen anak muda dan remaja karena mereka lebih sering selfie, mereka lebih sering foto-foto kalau kemana-mana gitu. Terus juga kita sempat berhipotesis bahwa kayaknya yang bakal jadi customer utama kita adalah fotografer. Kenapa ya? Emang karena kerjaan mereka foto terus. Gitu. Masa foto terus nggak dicetak? Tapi setelah kita perhatiin datanya selama sebulan, 2 bulan gitu, ternyata sebagian besar yang ngebeli justru ibu-ibu gitu. Jadi kita waktu itu nyebutnya mak rempong gitu. Kayak ibu-ibu, terus spesifik lagi ibu-ibu yang punya anak pertama, anak kedua. Gitu. Anak ketiga udah beda tuh. Ternyata ibu-ibu mereka punya dorongan yang sangat kuat untuk mendokumentasikan pertumbuhan anaknya dari mulai dia bayi, dari mulai dia hamil dan lain-lain. Jadi seringkali juga jadi ini dibanding kita bagi tenaga kita, perhatian kita, uang yang kita punya untuk ke banyak target market, mendingan ketika kita masih mulai dari nol ya, hajar dulu di satu segmen yang itu paling signifikan ngaruhnya. Gitu. Yang itu adalah Paretonya. Jadi itu benar-benar spesifik. Jadi kesannya kayak kita membatasi, padahal sebenarnya justru disitulah terjadi yang namanya less is more ya. Lebih sedikit yang kita fokusin, makin banyak sebenarnya hasil yang kita bisa dapat. Ketika fokusnya tepat, ketika fokusnya berdasarkan data yang kita punya. Terus bayangin spesifik banget, bukan cuma sekedar ibu-ibu, tapi ibu-ibu muda yang punya anak pertama, anak kedua. Anak ketiga, anak keempat kita udah beda tuh. Dan anak pertama, anak keduanya yang umurnya di bawah 6 tahun gitu. Sangat-sangat spesifik. Dan hasilnya juga sangat-sangat signifikan ketika kita fokus ke sana. Terus juga dari segi konten. Ketika kita bikin konten dan kita lagi ngelakuin scale up, salah satu yang sering terjadi adalah kita ngelakuin banyak, ya kita harus nyoba-nyoba. Kita cobain konten video, kita cobain konten gambar, kita cobain foto produknya aja, kita cobain foto produk sama orang. Kita cobain foto produknya ada grafis-grafisnya, ada harganya, ada emoticonnya, ada emoji-emojinya. Kita cobain cuma foto doang, plain. Semua hal kita cobain gitu. Nah, di case-nya di Photobook pada waktu itu dari berbagai macam konten yang kita coba, ternyata ada satu Pareto yang lucu. Jadi iklan kita yang selalu bagus adalah selalu yang ada foto anak kecilnya dan anak kecilnya harus tembem, putih dan tembem. Sebenarnya agak-agak stereotypical nih, kayak kesana anak harus putih baru lucu gitu ya. Tapi ya itu faktanya gitu. Kita nggak ngomongin soal idealisme dan kesetaraan sosial di sini, kita ngomongin reaksi dan respons dari pasar. Jadi ya udah kita benar-benar selalu tiap kali kita photoshoot selalu cari album-album yang foto anaknya tembem gitu, pipinya cabi. Sampai akhirnya kita saking ya udahlah hajar aja terus gitu. Sampai kita waktu itu bikin yang namanya kontes balita gemas. Itu pada waktu itu adalah kontes foto bayi yang pesertanya paling banyak tuh pada waktu itu. Kita survei nggak ada yang sebanyak kita. Pesertanya sampai ribuan, hampir puluh ribu orang-orang yang pada ikutan. Bayangin betapa senangnya banget kita gitu. Cuman bikin kontes begitu, kasih hadiah, kita dapat sampai ribuan foto-foto bayi yang gemas-gemas gitu. Terus hal lain yang kita juga perlu dapetin Paretonya adalah operations. Satu kesalahan yang saya sendiri juga pernah lakukan di proses scale up sebelumnya adalah
terlalu fokus sama marketing, mmm, fokus untuk datengin orderan gitu. Padahal yang namanya bisnis untuk bisa tumbuh itu selalu pasti butuh yang namanya akumulasi. Dulu pas lagi kita awal-awal bisa scale itu sangat-sangat keteteran tuh operations-nya. Jadi omset naik, komplain juga naik gitu. Profit naik tapi juga komplain naik. Dan itu sangat-sangat bahaya ya buat bisnis. Kita langsung terasa tuh di bulan berikutnya jualan lebih susah. Kenapa? Karena orang di iklannya orang komentar marah-marah gitu. Wah nih, nipu nih, kualitasnya nggak sesuai. Yang paling parah tuh pernah kita ngalamin, ada yang fotonya ketuker gitu. Teman-teman bayangin, jadi ada bapak-bapak, dia mau ngasih kado ke istrinya gitu, hadiah ulang tahun pernikahan, maksudnya pengen foto kenangan, terus yang masuk fotonya perempuan lain gitu tuh, waduh itu heboh banget tuh. Ya bayangin gimana nggak ngamuk-ngamuk istrinya gitu, kado ulang tahun yang harusnya romantis, yang keluar fotonya perempuan lain gitu. Itu kita sempat ngalamin, dan akhirnya kita nemuin bahwa, paretonya adalah kita akhirnya wajib develop yang namanya sistem di internal ya. Jadi waktu itu kita develop, sistem internal berbasis web untuk flow kerjaan kita, dan dari situ benar-benar, satu hal kita improve, satu hal kita bikin, itu, perbedaannya sangat-sangat signifikan secara result, secara hasil. Tingkat komplainnya sampai 0,001 gitu pada waktu itu, ketika kita ngelakuin hal tadi ya. Terus juga secara produksi, proses produksi, itu juga pasti ada satu 2 hal yang itu membuat perbedaan besar. Kalau kita pada waktu itu adalah ketika akhirnya dapetin material kertas yang tepat, yang mana kertas ini kompetitor lain mereka nggak bisa pada dapet, gitu. Selalu ada hal-hal kayak tadi. Jadi faktor untuk sesuatu berhasil itu ada banyak, tapi kabar gembiranya adalah ada satu 2 3 hal aja, ada hukum Paretonya, ada sedikit hal yang itu memberikan hasil lebih banyak, dan ada banyak hal yang dia memberikan hasil lebih sedikit. Game-nya adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan semua resource kita yang terbatas kepada Paretonya tadi, gitu. Oh ya mungkin hal lain tentang konten marketing, selain tadi ya, selain dapetin konten yang tepat, juga dapetin media yang cocok gitu, pada waktu itu kita banyak, eee, hal yang membedakan juga mungkin pada waktu itu, cetak fotonya di Photobook sama sama alternatif cetak foto yang lain adalah karena kita fokusnya online, kita manfaatin banget website kita manfaatin banget juga, landing page gitu. Itu ngulik banget tuh yang namanya landing page dan yang namanya web ya. Sangat-sangat berpengaruh gitu, karena saya posisinya di Jogja nih, yang mana Jogja, secara purchasing power nggak sekuat orang-orang yang ada di, Jakarta atau daerah lain gitu. Jadi itu juga, memilih basis digital dan menggunakan web itu juga salah satu, eee sebagian kecil faktor yang efeknya sangat besar dan signifikan. Itu yang pertama, terus yang sorry pelajaran yang kedua, adalah tentang pace. Ketika ngelakuin scale up, kalau saya pelajarin dan saya flashback ke belakang, itu selalu ada hal ini, gitu. Pace. Pace itu apa sih? Pace itu kecepatan, gitu. Kecepatan atau akselerasi. Tiap kali kita ngelakuin scale up, pasti yang terjadi adalah, segala-galanya diproses dengan cepat. Semua orang mikirnya cepat, action-nya cepat, evaluasinya cepat, perbaikannya cepat, gitu. Kalau, menurut saya sangat-sangat kecil kemungkinannya kita bisa scale up kalau, kita menjalani hari itu kayak biasa-biasa aja, gitu. Ketika itulah juga kenapa saya biasa bikinnya pakai sprint tadi ya, perang-perangan. Karena ketika mode perang semua orang pada alert gitu, semua orang pada lebih waspada dan lebih sadar mereka mau ngelakuin apa setiap harinya. Karena setiap hari itu matters. Ketika kita ngelakuin scale up, sebisa mungkin maintain, kecepatan. Jadi, kan kalau misalnya kita kecepatan mobil itu adalah, kilometer per jam gitu ya, atau miles per jam kalau di US. Nah, ketika kita ngomongin kerjaan, kecepatan itu adalah jumlah dan per day, gitu. Saya kalau misalnya flashback ngelihat ke belakang, proses-proses scale up itu ya memang 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 hustle ya, apa ya, memang struggling banget gitu, kerjanya ya pagi, siang, malam, kadang-kadang juga kita nginep di kantor gitu.
Dan satu hari itu kita bisa masing-masing orang bisa nyelesain 10 sampai 12 hal yang kita coba. Kenapa kita butuh ngelakuin itu? Karena eh, terutama ketika misalnya kita scale up dengan budget yang minim ya apalagi yang kita punya kalau bukan kecepatan dan kengototan dibandingin orang lain yang mereka mungkin punya budget, punya fasilitas dan lain-lain. Jadi pace ini jadi satu faktor yang sangat menentukan dan ini juga pelajaran dari proses scale up yang terjadi, selalu ada pace di sana. Berapa eksperimen per hari, berapa jumlah perbaikan berdampak per hari. Nah, pertanyaannya adalah seberapa tahan kita dengan kecepatan ini gitu. Saya mungkin di titik sekarang fast forward 10 tahun, sekarang saya sehari paling ngelakuin 4 sampai 5 dan aja per hari gitu. Mungkin juga karena nature pekerjaan yang udah beda gitu. Tapi kalau misalnya ditanya suruh ngulang lagi sehari 10 sampai 12 hal, itu ya pasti saya juga secara fisik dan lain-lain harus menyesuaikan diri lagi. Jadi memang bukan proses yang ngejalaninnya enak gitu, tapi itu harganya yang kita harus bayar kalau kita mau ngelakuin scale up dan kita mau cepet nemuin pola gitu. Karena keberhasilan itu pasti ada pola berhasilnya. Dan kalau kita kasih budget, kasih alokasi resource lebih ke sesuatu yang udah nemu pola berhasil, ya hasilnya akan bagus. Kalau kita misalnya kasih resource kita ke sesuatu yang polanya masih pola gagal, ya pasti juga akan gagal. Dan buat dapetin cepat nemuin polanya kita butuh pace gitu. Dan salah satu juga yang untuk bisa dapat pace secara tim, kita butuh yang namanya pacer. Pacer tuh kayak 1, 2 atau 3 orang, misal dari 10 orang ada 3 orang yang dia jadi standar kecepatan semua orang gitu. Yang nomor 1 pasti diri kita sendiri. Misalnya sebagai owner bisnis atau sebagai leadernya kita harus sehari bisa 12 dan itu harus dipamerin ke semua orang gitu. Dan itu harus jadi standar juga buat semua orang. Akan nular karena gitu. Kita nggak bisa cuma nuntut doang, tapi kita nggak nyontohin dan kita nggak punya 1, 2 orang lain yang juga nyontohin berada di pace yang sama. Pertanyaan tadi itu, seberapa tahan kita dengan kecepatan ini? Pelajaran yang ketiga adalah, ini mungkin masuk ke faktor yang non teknis, adalah ubah kata. Ini saya nggak pernah ngelakuin scale up tanpa melakukan hal ini gitu. Kita ngubah dari bekerja jadi bersenang-senang. Kalau misalnya kita di laptop atau di handphone ada folder kerjaan, diganti tuh folder jadi folder bersenang-senang. Struggle ganti jadi seru-seruan. Naikin omset yuk jadi main game yuk gitu. Kata-kata ini sangat ngaruh secara nggak sadar. Secara nggak sadar ini ngefek dari kita menjalani hari-hari kita gitu. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu hatinya nggak seneng, terus capek, ya capeknya jadi berlipat-lipat. Dan kita semua pasti pernah ngalamin masa-masa ketika kita ngelakuin sesuatu, capek banget, tapi kita seneng. Dan itu bisa jadi capeknya nggak terasa gitu. Tetap kita kayak energinya ada terus. Jadi sangat ngaruh untuk kita perhatikan sampai hal-hal terkecil, bahwa asosiasi kita terhadap kerjaan, asosiasi tim, pikiran tim tentang kerjaan itu harus sesuatu yang memang menyenangkan gitu. Dan saya rasa memang menyenangkan ya proses kita kayak memecahkan puzzle gitu. Kayak kita mencoba untuk memecahkan sebuah teka-teki baru bareng-bareng sama tim. Apalagi kalau misalnya tim kita juga usianya masih pada muda-muda, itu benar-benar bisa sangat-sangat mungkin lah untuk kita membangun suasana bahwa ini kita lagi main game bareng-bareng. Dan bahkan ketika kita flashback ke belakang pun kita ngejalanin seneng, begitu itu udah lewat kita ingat lagi juga kita ingatnya seneng. Next-nya pelajaran yang keempat yang saya bisa ambil dari berbagai proses scale up adalah ini nomor 4, bahwa buat saya sekarang berkesimpulan bahwa scale up itu memang bukan untuk setiap orang gitu. Nggak semua orang harus bisnis, dan semua orang bisnis nggak harus melakukan scale up dalam waktu yang singkat gitu. Ada orang-orang, kan kalau di teori psikologi ada tipe X, ada tipe Y. Ada orang-orang yang suka tantangan, ada orang-orang yang suka hal-hal yang lebih pasti dan lebih nyaman. Ada orang-orang yang suka mecahin puzzle, ada orang yang sukanya maunya udah serba jelas dan
udah serba tahu semuanya gitu. Sama sekali nggak ada area yang unknown atau area yang kita belum tahu atau area yang kita belum nyaman. Eh, proses proses ngelakuin scale up itu capek, prosesnya kita stres, kita bingung, kita ngerasa bodoh, kok gue begini aja nggak bisa ya, kita ngerasa minder mungkin sama orang lain, kita ngerasa kayak orang asing di antara keluarga, eh, jadi kayak orang asing dibanding sama tetangga, jadi kayak orang asing dibanding sama orang-orang lain yang juga kerja gitu. Eh, ya memang proses scale up dan proses ngulik-ngulik begini memang hal-hal yang sangat entrepreneurial, dan menurut saya sih ini bukan untuk semua orang gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa itu kayak bukan gua banget, ya udah cobalah cari rute lain yang lebih stabil gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang pengen banget harus scale up, ya cobalah untuk merubah personality gitu. Saya sendiri pada proses-proses ngelakuin scale up, saya personality saya banyak yang berubah, dan itu sangat terinfluence sama partner saya dan juga mentor saya waktu itu Mas Satya gitu. Untuk jadi lebih agile, jadi lebih biasa aja kalau ada perubahan. Dulu saya tipikal kalau misalnya sesuatu berubah-berubah tuh saya kesel gitu. Jadi lebih santai kalau misalnya rencana berubah-berubah, ya orang namanya juga lagi nyari pola gitu. Justru kalau misalnya nggak berubah, hasilnya juga nggak akan berubah. Jadi coba adopsi personality baru. Kalau seandainya personality kita adalah tipe yang sukanya nyaman, sukanya pasti, sukanya mau semuanya udah serba jelas gitu. Karena scale up ini adalah proses kita memecahkan sebuah puzzle. Kita mencapai sesuatu yang kita belum pernah capai sebelumnya, sesuatu yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Jadi emang sangat-sangat nggak nyaman dan sangat-sangat struggle, capek, pusing, dan bingung gitu. Tapi buat orang-orang yang personality cocok sama itu semuanya jadi tadi ya, jadi game, jadi menyenangkan, dan jadi seru buat dijalanin. Terus ini yang kelima, adalah soal intention. Ketika ngelakuin proses scale up, why is more important than how. Jadi buat saya proses scale up itu pertanyaan why, kenapa kita harus ngelakuin ini, atau kenapa saya harus berhasil achieve, itu lebih penting dibanding how-nya. Kalau why-nya udah benar, kalau kita udah punya keinginan yang sangat tinggi untuk bisa achieve, nanti pasti otomatis kita akan ketemu how-nya. Kalau misalnya kita ngelakuin satu metode terus nggak berhasil, kita pasti akan berusaha cari lagi nih, cari artikel, cari video, cari workshop, cari orang yang pernah ngelakuin gitu. Pasti selalu akan kita cari jalannya gitu. Tapi kalau misalnya kita why-nya kurang dan kita ngerasa bahwa ngelakuin ini nggak yang penting-penting banget, kemungkinan besar kita nemuin hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga, terus kita udah nyerah gitu. Padahal bisa jadi setelah kita nyobain yang ke-20 nih, percobaan ke-20, setelah kita belajar yang ke-20 kali, baru mulai kelihatan nih tanda-tanda bahwa sesuatu itu berhasil. Kalau saya selalu ngecek dua hal ini, yang pertama adalah lapar ya, lapar atau konsekuensi ekstrim, sama yang kedua adalah good intention, niat yang baik. Yang pertama adalah soal lapar atau konsekuensi ekstrim. Ketika kita nggak punya pilihan lain kecuali buat scale bisnis kita, misalnya kita udah terlanjur janji sumpah sama orang tua kita bahwa kita nggak, udah pokoknya jangan kirimin uang lagi, saya juga nggak akan nyari kerjaan, tapi saya akan bisa mandiri secara ekonomi dengan saya berbisnis, misalnya kayak gitu. Ada konsekuensi ekstrim, terus juga misalnya kita udah lapar banget gitu, lapar buat menang. Lapar tuh mungkin kayak gini ya, ibaratnya pengen banget, kita punya why yang tinggi banget, ibaratnya kayak misalnya teman-teman kepalanya dijambak terus dicelupin ke dalam air selama 1 menit, 2 menit, 3 menit. Pasti kita pengen banget nafas, kita pengen banget dan butuh banget udara gitu. Rasanya harus kayak gitu. Rasa pengen kita buat achieve sesuatu itu harus sampai di level itu. Kayak, ini kalau misalnya nggak bisa, mati nih gue. Ini kalau misalnya nggak bisa, waduh nggak terima nih gue. Harus sampai ke titik itu. Kalau dulu saya ngobrol sama Pak Wowi ya, Pak Mardigu, dia cerita sama saya proses di waktu itu belajar sama mentornya.
Dia nanya, "Gimana caranya, gue bisa jadi triliuner?" Gitu. Dia nanya ke mentornya. Terus mentornya cuma nanya satu pertanyaan ke dia. Pertanyaan adalah, "Seberapa lapar kamu?" Jadi, seberapa lapar kita? Dan lapar ini bisa jadi orang ada yang dia laparnya udah sembuh, begitu dia dapat omset 100 juta per bulan, dia udah laparnya udah hilang. Ada yang mulai masuk dapat 1 M sebulan omsetnya, laparnya udah hilang. Pertanyaannya adalah, nah, jadi gini, seberapa jauh kita akan tumbuh tergantung dari pertanyaan tadi, seberapa kita masih lapar buat tumbuh. Sepanjang kita masih lapar buat tumbuh, kita masih akan terus tumbuh. Dan begitu kita udah nggak lapar lagi buat tumbuh, kemungkinan besar ya udah kita akan sampai di titik itu aja. Ini ada satu buku yang, bagus ya, salah satu buku favorit saya ini, judulnya adalah Kisah-Kisah Kebijaksanaan Cina Klasik. Saya nggak tahu deh sekarang masih ada apa enggak bukunya. Jadi ada satu cerita, rajanya lagi perjamuan makan malam, dia ngundang pejabat-pejabat kerajaan, termasuk juga dia ngundang satu jenderal dia yang paling jago. Jenderal yang paling disegani di kerajaannya dia dan udah berhasil membantu kerajaan ini menang berbagai macam perang. Nah, terus rajanya ini iseng, dia mau, katanya, "Kan kamu jenderal hebat, coba dong pimpin ini selir saya untuk baris berbaris." Eee, itu jenderalnya, jadi selir-selirnya raja disuruh baris gitu, sepanjang mereka disuruh baris itu mereka pada ketawa-ketawa, cekikikan, disuruh maju jalan gerakannya pada berantakan, eee, kacau lah, pokoknya kacau. Dan pada waktu itu, jenderalnya jadi bahan ketawaan orang-orang satu jamuan makan malam. Terus akhirnya jenderalnya nanya ke rajanya, "Raja, ada batasan nggak? Saya boleh ngelakuin apa?" Terus kata rajanya, "Nggak ada deh, nggak ada batasan. Pokoknya yang penting sampai selir-selir saya bisa rapi baris berbaris." Terus akhirnya si jenderal nanya, "Oke, raja, yang mana selir yang paling kamu sayang? Pokoknya yang paling kalau dia minta apa-apa selalu diturutin dan nggak pernah dimarahin." Akhirnya rajanya nunjuk satu orang selir yang dia pokoknya paling sayang sama rajanya. Habis itu oke, sip, udah tahu selirnya yang mana, akhirnya si jenderal ini kembali ngajak selirnya baris berbaris, "Ayo siap, gerak, maju, jalan," gitu misalnya. Dan di situ selirnya kembali ketawa-ketawa. Begitu selir-selirnya pada ketawa sama si jenderal, selirnya yang paling cantik, yang paling sayang sama raja, kepalanya dipenggal, dibunuh di tempat, gitu. Begitu ngelihat kejadian tadi, semua selir langsung pada kaget. Wah wah gila nih, yang paling disayang aja sampai kepalanya dipenggal gara-gara barisnya nggak rapi. Begitu si jenderalnya ngasih aba-aba lagi, "Siap, gerak!" Brek, rapi semua, nggak ada satupun yang gerak, nggak ada satupun yang ketawa-ketawa, semuanya baris, tegak, rapi, lurus. Jadi seringkali kita bukannya nggak bisa ngelakuin sesuatu, memang kurang, eee, kurang ngotot aja, atau kita kurang tegas aja sama sesuatu yang kita udah putuskan sebelumnya. Kita udah putusin kita pengen punya goal ini, tapi sebenarnya kita nggak yang komit-komit banget sama goal tadi, gitu. Eee Tadi why. Begitu kita udah punya why yang kuat, how-nya pasti ketemu. Nah, terus berikutnya yang, berhubungan tadi juga sama intention, ini juga satu hal yang, eee, kalau saya flashback lagi ke belakang dan ngelihat sebenarnya pada waktu itu apa sih yang terjadi, apakah itu bisa scale up karena saya pinter? Apakah bisa scale up karena, saya kerja keras? Apakah bisa scale up karena tim saya pinter? Kalau saya lihat-lihat lagi ke belakang, semua proses scale up selalu dimulai dari titik di mana kita clueless gitu. Kayak nggak tahu ini caranya gimana, nggak kebayang. Eee, dan satu hal yang saya selalu jagain adalah ketika ngerjain bisnis apapun adalah selalu cari intensi positifnya, cari niat baiknya, kita ngelakuin ini buat apa, apakah ada manfaat yang kita bisa kasih ke orang lain dari apa yang kita jalanin. Eee, kesimpulan saya adalah setiap kali ngelakuin scale up, itu sebenarnya, bukan karena saya pinter, eee, saya ngerasa bahwa sebenarnya saya ini ya bodoh gitu. Ilmu saya kurang, saya sering banget ngelakuin kesalahan dan, eee, kita bisa dapat inspirasi yang bagus itu cuman karena satu hal, karena, Tuhan ngasih kita petunjuk gitu. Tuhan ngasih kita ide yang
kalau misalnya itu nggak dibukain, saya pernah ngalamin berbulan-bulan nggak kebuka tuh, gimana. Tapi kayak ketika kita mulai benerin lagi niat kita tuh ngelakuin ini buat apa sih? Dan kita benar-benar nggak ada niat lain kecuali itu ya niatnya emang niat kita untuk bagian dari ibadah kita buat Tuhan. Itu berbagai hal jadi lebih mudah. Gitu. Lebih banyak keberuntungan, lebih banyak momentum yang datang, lebih banyak pertolongan-pertolongan yang kita rasakan. Ini dia, jadi karena kita ini lemah dan kita bodoh dan kita sering banget salah langkah, maka untuk jadi kuat, jadi banyak ide, jadi lebih tepat langkah-langkahnya, satukanlah niat untuk scale up dengan niat mengabdi mendekatkan diri kepada yang Maha Kuat. Jadi karena kita di sini lemah, maka dekat-dekatlah sama yang Maha Kuat. Gitu. Itu mungkin Mas Ebe, Mas dan teman-teman yang lain. Boleh. Ya, terima kasih banyak. Materinya sangat luar biasa ya dari Mas Afrik ini. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita beralih ke Mas Bijak nih yang mau menyampaikan sesuatu juga nih menyambung materi dari Mas Afrik. Silahkan Mas Bijak, monggo dimulai saja. Oke, makasih Mas Ebe. Luar biasa Mas Afrik ya. Mantap banget, lengkap. Dan ini apa ya? Ya sebenarnya saya sendiri belajar banyak dari materinya Mas Afrik ini ya. Cuma mungkin sebelum saya mulai sedikit aja ngelanjutin dari Mas Afrik, saya pingin kita samain persepsi dulu ya kan. Mas Afrik kan tadi cerita mengenai scale up. Mungkin tadi ada yang baru datang di akhir-akhir mungkin ya. Sebenarnya tema scale up itu untuk UMKM apa sih? Nah, kalau yang saya baca dari bukunya Mas Afrik ini kan scale up itu adalah keluar dari zona UMKM, ya kan? Nah, kalau kita bilang keluar dari zona UMKM, berarti harusnya ada level-levelnya nih. Nah, kalau misalnya tadi aku googling ya, ada satu sumber yang agak cukup beda itu peraturan pemerintah gitu ya, zona UMKM. UMKM berarti dari menengah. Oh, berarti keluar menengahnya itu berapa? Nah, Mas Afrik mungkin bisa cerita sedikit dulu. Sebenarnya keluar dari zona UMKM itu ketika di titik apa sih? Mungkin omset bulanan, omset tahunan, atau apa sih? Nah gitu. Jadi biar kita sama nih. Oh iya, oke. Oh iya, sorry. Tadi saya belum nge-breakdown itu ya. Kalau ya sebenarnya kriteria UMKM ini ada beberapa standar ya, ada beberapa yang punya kriteria. Kalau saya yang bisa saya pakai sih ini tahunan 4,8 M ya, Mas Bijak. Tahunan 4,8 M itu yang paling sering kita pakai sih. Artinya rata-rata per bulan sekitar 400 juta ya. Itu yang paling sering kita pakai. Itu juga sebenarnya definisi UMKM ada juga yang pakai definisinya jumlah pekerja ya. Jumlah pekerjanya berapa, ada juga pakai definisi itu. Biarpun juga sebenarnya kalau misalnya ya itu sih yang lebih sering. Tapi gini, sebenarnya scale up itu sebenarnya adalah segala proses kita buat masuk ke skala yang lebih besar ya. Mungkin kalau saya biasa naruh untuk milestone pertama tembuslah 500 juta sebulan gitu. Itu milestone pertama. Nanti kita akan scale lagi, misalnya dari 500 sebulan ke 1,5 sebulan, terus ke 3 sebulan. Gitu. Jadi sebenarnya secara prinsip yang dilakuin menurut saya akan tetap sama sih. Ketika kita mau scale dari 0 ke 500, mau scale dari 500 ke 1,5, atau dari 1,5 ke 3, atau dari 3 ke 10 gitu. Itu sama-sama bisa kita bilang scale up ya, kalau menurut saya. Oke, mantap. Ya. Thank you Mas Afrik. Jadi nggak harus kita terkungkung di persepsi kalau scale up itu berarti udah harus keluar dari zona UMKM. Tapi pun kalau misalnya kita dari mikro bisa naik ke kecil, dari kecil naik ke menengah, itu kita udah bisa dibilang scale up ya. Tapi memang tujuan akhirnya memang adalah jadi perusahaan besar yang keluar dari zona UMKM. Nah, aku sebenarnya bukan nambahin sih, tapi ngelanjutin aja dari yang Mas Afrik cerita. Jadi kebetulan aku tadi juga udah dapat materi Mas Afrik duluan, jadi aku udah baca-baca dulu dan diminta oleh tim Niaga Hoster ini untuk sharing konteksnya di Niaga Hoster sendiri. Ya, BTW namaku Bijak. Sekarang diamanai sebagai Head of Niaga Web di Niaga Hoster. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung, apa sih Niaga Web itu ya? Tadi kan Mas Ebe juga udah cerita tentang Niaga Hoster ya. Kalau teman-teman buka websitenya niagahoster.id,
perusahaan kami ini bergerak di bidang layanan web hosting ya, yang digunakan untuk ya salah satunya untuk membangun website. Nah, sementara di Niaga Web sendiri adalah satu unit bisnis di dalam Niaga Hoster yang kami lebih fokus di layanan jasa pembuatan website. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin scale up nih, jadi kalau bicara skala tadi ya, jadi Niaga Hoster ini sebenarnya dia udah scale up, jadi udah di level perusahaan besar kalau dari segi omset misalnya. Nah, PR-ku sekarang sebenarnya adalah membawa Niaga Web ini juga ikutan scale up. Nah, sementara kalau sekarang ini belum. Jadi kalau di skala mungkin masih kecil lah, masih kecil. Nah, jadi sebenarnya aku ini belajar banget nih dari bukunya Mas Afrik dan Mas Alvan yang scale up itu, dan juga di materi kali ini. Tapi ya aku juga bisa share lah beberapa hal yang mungkin konteksnya scale up, tapi lebih ke lebih ke peran website itu apa sih untuk scale up dalam bisnis UMKM. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah punya website, ada yang belum juga, yang yang baru belajar bahkan mengenai digital marketing ya. Jadi aku share aja tentang apa yang kami sudah lakukan di Niaga Web dan Niaga Hoster kali ya. Nah, tapi secara umum aku mengambil poin-poin dari Mas Afrik tadi, 5 pelajaran yang Mas Afrik sendiri pelajari dari pengalaman-pengalamannya men-scale up berapa tadi, 11 bisnis kalau nggak salah ya. Nah, mungkin teman-teman harapannya sih udah nulis tadi ya, 5 poin tadi ya. Jadi kelar dari webinar ini tuh udah bisa didiskusikan dengan timnya gitu kan, 5 poin tadi. Nah, yang pertama adalah tadi, nah, ini yang ingat tadi ya, yang pertama adalah tentang Pareto. Nah, kalau dalam tadi Mas Afrik sendiri cerita Pareto itu bisa dari produk, bisa dari target market, bisa dari marketing, operation, production gitu ya. Nah, tapi kalau dari konteks karena kebetulan Niaga Hoster ini industrinya itu kan lebih terkait ke marketing ya. Jadi aku ceritain tentang Pareto di marketing channel aja. Nah, kalau teman-teman UMKM ini kan biasanya secara umum itu menggunakan 3 marketing channel inilah yang paling umum ya digunakan. Yang pertama adalah tentu media sosial. Kenapa? Karena ya media sosial ini kan platform yang bisa dibilang bukan paling mudah ya, paling biasa digunakan. Ya, paling biasa digunakan. Mungkin yang ikut di webinar ini juga aku boleh berhusnuzon semuanya sudah pakai media sosial untuk usahanya. Entah itu Instagram, Facebook, TikTok, atau Twitter, dan LinkedIn, dan lain sebagainya lah. Nah, di media sosial ini sendiri, pasti tidak semua media sosial itu cocok untuk bisnisnya. Ya kan? Mungkin yang produknya itu terkait visual kayak ID Photobook ya mungkin ini ya mungkin lebih cocok di Instagram. Ini kan asumsi aja, tapi harus diuji sendiri. Nah, nanti apakah kita harus gunakan semuanya? Mungkin ya mungkin kita harus uji dulu semuanya sampai kita bisa menemukan tadi 20 atau 10% yang paling berdampak ke bisnisnya UMKM. Ya, itu yang pertama, media sosial. Yang kedua adalah marketplace. Marketplace juga sekarang udah cukup banyak, dan kita sendiri udah sangat familiar lah. Udah belanja online itu udah sangat terbantu banget, apalagi dengan adanya promo-promo. Ya benar ya. Ini paling seneng nih apalagi kalau udah tanggal tua kayak sekarang. Wah, itu udah marketplace tuh isinya udah ngisi keranjang belanja aja, meskipun belum di check out gitu ya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya adalah website. Nah, website ini sendiri sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 2 platform pertama, media sosial dan marketplace, memang bisa dibilang penggunaannya masih lebih sedikit. Ya, saya bicara website ini bentuknya sebenarnya bisa cukup banyak variasinya, ya. Tapi secara umum ada 3 lah yang kita bisa gunakan secara umum. Yang pertama adalah landing page. Tadi Mas Afrik juga ada cerita bagaimana ID Photobook menggunakan landing page dioptimasi supaya bisa memberikan penawaran yang terbaik ya. Kalau kita belum bisa bikin landing page, yang paling mudah sebenarnya bikin blog aja. Ya, format blog adalah basically format nulis artikel. Tapi itu sebenarnya sudah bisa digunakan. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa mendesain landing page yang desainnya bagus, kemudian ada call to action-nya dan lain-lain, bikin blog aja sebenarnya udah cukup lumayan lah gitu ya. Dan yang terakhir bentuk landing website adalah online shop, yang artinya dia sudah ada
fitur belanja online-nya langsung. Nah, belanja online ini berarti ada keranjang belanja, ada penghitungan ongkos kirim, dan kemudian ada fitur untuk pembayaran langsungnya atau payment gateway-nya. Nah, di website sendiri, ya ini kami sebagai penjual atau penyedia website, sebenarnya kami sangat terbantu dengan adanya marketplace di Indonesia. Kalau dulu saya pernah punya pengalaman di wirausaha juga, ya UMKM juga, jualan hijab, ya jualan hijab di tahun sekitar 2014-15 lah. Itu mungkin tidak seperti sekarang ya marketplace itu ya. Kita dulu masih sering banget itu transaksi itu melalui manual WhatsApp ya, atau mungkin DM di media sosial lah. Tapi dengan adanya marketplace itu sebenarnya online seller ini sangat terbantu sekali dengan adaptasi belanja online dengan menggunakan keranjang belanja, penghitungan ongkos kirim, kemudian check out langsung di platformnya. Gitu. Kalau sekarang tuh sebenarnya udah masyarakat Indonesia saya udah bisa bilang sudah sangat teredukasi banget dibantu oleh adanya marketplace besar raksasa di Indonesia. Itu yang pertama, mengenai Pareto. Jadi pastikan kita mungkin perlu untuk menguji di awal ya, platform apa atau marketing channel apa yang paling tepat kita gunakan untuk bisnis kita untuk bisa scale up gitu ya. Nah, paling tiga hal ini yang mungkin kita bisa uji ya. Kemudian tadi pelajaran kedua adalah tentang pace. Nah, kebetulan kalau di dunia lari, kebetulan saya runner, jadi dunia pace ini cukup familiar ya. Di lari tadi Mas Afrik cerita tentang pacer. Pacer itu adalah kalau kita lari bareng-bareng, pacer ini yang dijadikan apa namanya? Kecepatannya itu dijadikan patokan lah. Nah, tadi Mas Afrik cerita tentang pace. Nah, gimana caranya untuk bisa meningkatkan pace dalam bisnis UMKM? Kalau menurut kami, ya, yang kami alami sendiri di Niaga Ostar dan Niaga Web, itu adalah dengan menggunakan paid ads atau iklan berbayar. Ya, kenapa iklan berbayar? Karena apa ya? Dengan iklan berbayar itu kita lebih mudah mengontrol traffic yang datang ke toko kita. Baik tadi tokonya ada di media sosial, ataupun di marketplace, atau di website. Nah, kita mungkin sekarang terbiasa dengan traffic organik yang gratisan, itu misalnya dari media sosial ya, asal posting konten, atau mungkin misalnya dengan nulis artikel, itu traffic yang sifatnya organik, yang artinya kita tidak bisa kendalikan jumlahnya. Ya mau berapa yang datang ke toko online kita hari ini itu kita nggak bisa ngontrol. Sementara kalau dengan iklan berbayar, ya selama kita punya budget iklannya, selama kita bisa membayar penyedia iklan, ya kita bisa datangkan berapapun lah. Ya, dan itu menurut kami sendiri sekarang semakin lama apa namanya? Bisa dibilang dalam tanda kutip semakin murah gitu loh. Semakin murah bukan berarti makin murah biaya iklannya ya, karena kan semakin banyak yang beriklan ya. Tapi maksudnya adalah semakin mudah untuk kita kontrol harga dari pengunjung yang datang ke toko online kita. Bandingkan dengan zaman dulu, kita masih menggunakan brosur. Kita nyetak 1 rim, 500 lembar, kita sebar di jalan-jalan, tapi kita nggak tahu berapa sih yang berdampak datang langsung ke toko kita. Nah, sementara kalau dengan menggunakan iklan berbayar, kita secara umum ya, platform-platform itu sudah menyediakan analytics-nya. Kita sudah bisa mengukur berapa sih yang datang ke toko kita dari iklan yang A, yang B, yang C, dan sebagainya. Nah, kurang lebih ada tiga pilihan iklan berbayar yang secara umum saat ini ya. Yang pertama adalah dengan search engine marketing atau Google Ads lah. Mungkin teman-teman kalau misalnya suka googling sehari-hari, terus muncul di paling atas yang ada tulisannya ads atau iklan, ya itulah search engine marketing. Jadi kita membayar Google atau search engine lain-lain untuk menampilkan iklan kita berdasarkan kata kunci yang diketikkan atau dicari oleh calon pembeli kita. Yang kedua adalah display ads atau iklan yang ditampilkan. Kalau tadi kan search engine marketing iklannya baru nongol kalau kita mencari. Tapi kalau display ads ini adalah ya iklannya bisa muncul kapanpun lah. Yang kita kenal kalau misalnya kita buka di Facebook, Instagram ada sponsored atau bersponsor gitu ya. Di TikTok juga udah ada TikTok ads. Di YouTube kalau kita nonton video pasti ada beberapa video ada iklannya ya. Dan kemudian di GDN atau Google Display Network kalau kita buka blog atau website berita,
itu kan biasanya suka banyak iklan tuh di mana-mana, jadi bukan website berita, jadi website iklan sebenarnya itu ya. Nah, itu dari Google Display Network. Dan yang terakhir adalah yang kita sebut dengan traffic rekomendasi. Traffic rekomendasi ini bisa kita manfaatkan influencer-influencer yang sekarang semakin banyak ya. Yang mungkin kalau di IG kita sebutnya dengan selebgram, kalau di YouTube kita sebut dengan YouTuber, dan ada yang TikToker dan sebagainya lah. Nah, itu bisa kita sebut dengan influencer atau mungkin dengan affiliates. Affiliates ya prinsipnya sama, merekomendasikan sesuatu, tapi affiliates ini biasanya menggunakan apa ya, platform teknologi. Jadi ada sebuah link unik yang di-share gitu. Kalau terjadi pembelian, nah si orang yang share tadi, affiliate yang merekomendasikan tadi dapat semacam komisi. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya sebentar lagi mudah-mudahan selesai. Nah, tadi ini penting banget nih, mengubah kata. Nah, tapi saya tambahin, mengubah kata itu secara umum adalah mengubah mindset. Dan kalau teman-teman baca bukunya Mas Afrik, itu di buku Scale Up, itu bab pertamanya adalah tentang mindset. Ya. Nah, yang selama ini kami hadapi ya, di klien-klien kami, itu ada dua mindset yang menurut kami itu harus sedikit diubah. Yang pertama adalah tentang website. Orang bicara website biasanya bicara tentang biaya. Ya, coba bandingkan dengan media sosial yang gratisan atau marketplace yang gratisan. Sementara website itu harus ngeluarin biaya. Buat apa? Buat hostingnya, buat beli domainnya, ya kan? Buat bayar developer untuk bikin websitenya, itu biaya. Nah, tapi coba kalau kita ubah, uang yang kita keluarkan tadi bukan biaya, tapi itulah investasi. Investasi untuk apa? Ya namanya investasi pasti kita mengharapkan return atau kembalinya kepada bisnis kita. Nah, kalau kita bisa mengubah ini ya, uang yang kita keluarkan untuk beli hosting dan domain tadi itu sebagai investasi, maka kita akan secara tidak langsung yaitu berpikir bahwasannya gimana caranya investasi saya ini bisa menghasilkan kembali yang lebih besar daripada apa yang saya keluarkan untuk investasi. Ya. Kemudian yang kedua tentang iklan berbayar, mungkin selama ini kita mengenal dengan apa istilahnya bakar uang, iklan di Facebook, iklan di Instagram itu bakar uang. Nah, tapi gimana dengan kita ubah ini dengan menjadi sebuah umpan, seperti kita misalnya mancing ya mau nggak mau kita harus beli umpannya kan. Ya semakin besar ikan yang mau kita pancing ya tentu kita harus mengeluarkan effort yang lebih besar juga untuk menyiapkan umpan yang lebih baik gitu kan. Ini yang ketiga, mengubah kata, mengubah mindset. Yang keempat adalah tadi Mas Afrik cerita tentang scale up bukan untuk setiap orang. Nah, dengan analogi yang sama, kami sendiri di Niaga Web gitu ya, itu bisa bilang bahwasannya website bukan untuk setiap bisnis. Website hanya untuk bisnis yang serius yang punya mimpi untuk scale up tadi. Saya sendiri belum menemukan ya ada bisnis yang besar tanpa mengutilisasi teknologi dari website. Kenapa? Karena dengan adanya website itu kita basically bisa lebih bebas, lebih punya kontrol ya untuk mengelola platform marketing kita dibandingkan dengan misalnya kita di marketplace atau media sosial yang basically itulah punya orang, kita nebeng. Tapi kalau di website, kita bisa membuat desainnya sesuai keinginan kita bisa menggunakan teknologi apapun yang kita bisa tanamkan di sana, itu bisa lebih punya kontrol lah gitu. Yang terakhir nih, nah tadi Mas Afrik tentang why, ya why. Ini kalau misalnya ingat serial yang putus ya, katanya why gitu ya, suka viral gitu ya. Nah temukan deh why-nya. Kenapa teman-teman perlu menggunakan website? Ya karena saat ada sebuah quote yang saya tahu itu ya, saat why-nya ini begitu besar, maka how-nya akan terasa kecil. Kalau teman-teman sekarang bingung gimana caranya bikin website atau apa sih website itu belum kebayang lah. Nah, tapi temukan dulu why-nya. Saat why-nya ini udah begitu besar, maka how-nya itu akan menjadi lebih kecil. Caranya akan lebih mudah ditemukan, gitu ya. Dan yang pasti website ini bukan untuk gaya-gayaan. Jadi bukan untuk, aku bisnisku udah punya website loh. Dibandingkan bisnismu mana website-nya? Enggak gitu, ya kan? Karena website ya bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk tadi salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk membantu scale up bisnis kita.